Halo, Aquarius, ya. Halo, Aquarius. Halo juga Crosswatcher yang lagi mantau Aquarius. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja kita lihat energi Aquarius. Siapapun yang ada kaitan dengan Aquarius. Ini energi bulan Oktober 2023 ya. Oke. Oke. Cara Pisces, Cancer, Scorpio. Pisces ya, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, wah, Aries ya, Scorpio. Oke. Ini kuat Scorpio. Yang kuat juga ada Cancer ya, Pisces dengan Aries, Leo, Libra ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Ini bisa kamu, bisa dia ya, bisa vice versa. Kalau memang ini kamu di bulan Oktober 2023, aku sih ngerasa kamu ini sensitif banget. Entah kamu sensi sama dirimu sendiri, atau kamu sensi sama orang lain. Bisa juga kamu akan sensi dengan seseorang, kamu akan sensi dengan teman, sensi dengan keluarga, atau gimana gitu ya. Ini kayak kamu kayak baperan gitu, kayak apa-apa bawa perasaan terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang. Padahal basicnya Aquarius itu kan pakai logika ya. Aslinya Aquarius itu kan sebenarnya logik, pakai logika banget. Cuman tak kenapa ini di Oktober itu kayak berubah banget. Kamu jadi baperan banget, jadi bawa perasaan banget terhadap segala sesuatunya. Jadi bisa mudah sedih, mudah sensitif, mudah terluka, mudah kecewa, mudah marah, mudah emosi gitu. Ada kayak emosional yang gak stabil ini. Bisa tiba-tiba marah gak jelas, bisa emosi gak jelas, bisa sensitif gak jelas gitu. Ya awalnya bisa kita ya berusaha gitu, bahagiain diri sendiri. Tapi gak bisa munafik juga ya. Dalam artian ya kalau memang saatnya sedih ya sedih gitu. Bisa tiba-tiba sedih, atau tiba-tiba nangis, atau tiba-tiba kayak ngerasa gimana gitu ya, meratapi hidup ini, meratapi keadaan ini. Soalnya ada beberapa hal yang akan mengejutkan kamu ya, ada beberapa hal yang akan mengagetkan kamu dalam waktu dekat ini. Misalnya kamu nggak nyangka, ternyata begini ya kenyataannya, ternyata hidup aku begini ya, hidup aku begitu ya, ternyata
si dia begini, dia tuh kayak gini kayak gitu, temanku, keluargaku kayaknya beginilah, kayaknya begitulah, yang nggak nyangka aja gitu. Jadi ada di sini shocking moment, momen yang kayak shock banget. Jadi ya kamu bisa berubah banget. Yang tadinya kayak ya udahlah santai aja, ya mengalir aja. Tapi ini kayak ada perubahan, jadinya kayak cemas berlebihan, panik berlebihan, khawatir berlebihan, bahkan kayak ya gimana? Kita kan manusia ya, punya perasaan. Kita manusia yang ya kita punya hati, kita punya perasaan ya. Ya kita bisa juga baper, sensitif, sedih, marah, kecewa, emosi terhadap sesuatu hal atau terhadap beberapa hal kayak gitu. Cuma aku sih ngerasanya segala sesuatu itu terjadi tidak kebetulan ya, tidak kebetulan karena ini tuh semua tidak kebetulan terjadi. Soalnya kamu ini kayak lagi ditempa gitu mentalmu, lagi diuji mentalmu, lagi dibentuk karaktermu, lagi dibentuk kekuatanmu, ya. Ya bahwasanya inilah hidup, ya. Yang kamu kira hidup itu aku rasa ya hanya begitu aja, tapi ternyata cara pandang kita, pola pikir kita diperluas lagi gitu ya, untuk memahami sesuatu, memahami seseorang. Jadi akhirnya kamu ada kesadaran, kamu sadar bahwa ya hidup bisa berubah, manusia bisa berubah, ya aku pun harus berubah gitu. Aku harus berubah cara pandangku, harus berubah mindset aku, pola pikir aku dan segala macam. Jadi kayak ada kesadaran ini, seperti awareness ya. Entah dipaksa keadaan, karena keadaan, ya udah akhirnya ada kesadaran untuk melakukan perubahan ya. Jadi kamu kayak akan berpikir gitu, pokoknya aku harus berubah lebih baik, atau aku harus bangun hidupku lebih baik gitu ya. Tuh. Terus aku ngerasa di Oktober kamu bisa kecapean ya, kecapean atau kelelahan gitu. Ya mungkin ada beberapa targetmu, ambisimu atau gimana gitu. Jadi kamu seperti harus bekerja keras, berusaha keras gitu. Cuma ya ada titik dimana kamu itu lelah, kamu capek. Ya segala sesuatu yang kayak kamu rasa capek, lelah, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jangan terlalu memaksakan sesuatu. Karena ya ada hal-hal yang di luar kendalimu, di luar kontrolmu gitu ya. Ada hal-hal di luar kontrol atau di luar kendali. Jadi kayak ya udah bukan kendali kita, ya sudah. Kalau udah capek ya sudah, udah lelah ya sudah, ya. Kayak ada situasi yang akan berakhir, siklus yang berakhir. Kayak contohnya, ya ternyata selama ini ada siklus yang toksik ya. Ada hubungan toksik, hubungan beracun atau apa. Aku rasa ini ada yang akan berakhir, ada yang akan apa ya? Ya udah, kalau memang harus dilepas, dilepas. Harus ikhlas ya ikhlas. Ya kamu akan kayak gitu, aku lihatnya. Oke. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Aries, Capricorn, Scorpio, Virgo, Taurus ya. Oke. Ini kuat Taurus, Aries, Capricorn sama Scorpio. Ini kuat ya. Oke. Cancer ini kuat nih. Oke. Kemudian Sagittarius ya. Ini juga kuat, bisa energi aja. Oke. Jadi aku ngerasa di Oktober kamu akan menerima perkataan yang mungkin nggak enak gitu ya dari seseorang. Entah dari siapa ini. Bisa dia, bisa mereka atau siapapun lah. Nanti akan ngomong gitu, akan bicara.
Atau memang ada perkataan dia tidak berkenan di hatimu, ya. Ada perkataan dia mungkin kamu rasa, wah, omongan dia kok gitu ya? Cara bicaranya kok begitu ya? Atau apa ya? Ada nanti komunikasi, ada nanti pembicaraan yang mengagetkan kamu gitu. Ya. Ada nanti yang mengagetkan dirimu. Bisa juga nanti seseorang ini akan banyak tingkah gitu. Dia akan banyak drama atau entah apa gitu ya. Dari tingkahnya, kelakuannya, omongannya, atau dia ini kayak akan mengaduk-ngaduk emosimu, akan mengaduk-ngaduk perasaanmu gitu. Jadi kamu kayak harus sabar, atau kamu diam gitu. Kamu bisa diam gitu sih menghadapi drama seseorang ini. Ya beberapa memilih diam karena ya gimana ya? Ya udah. Oh, namanya juga udah sayang, udah cinta, ya. Terkadang cinta itu buta ya. Ya, mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku udah sayang, udah cinta sama dia. Mau dia bertingkah, mau dia drama, ya udah. Sabar aja atau diam saja. Tapi sampai kapan? Ya kan? Ada akhirnya yang kayak nggak tahan lagi. Apa iya gitu? Apa iya ke depannya begini? Apa iya ke depannya begitu? Ya jadinya kayak mikir-mikir lagi. Seperti itu. Ini bisa yang bertingkah ini siapa ya? Aquarius atau orang yang berkaitan sama Aquarius ya. Orang yang dealing dengan Aquarius atau bisa juga Aquarius ada seperti itu. Jadi ya, kalau nggak bisa kendalikan kata-kata, nggak bisa kendalikan tindakan, ya takutnya itu malah membawa apa ya, semacam konflik gitu ya, kayak drama. Ya akhirnya bisa berpisah gitu. Itu sih. Cuma aku ngelihat siapapun ini, dia tuh masih berharap sama kamu. Dia seperti masih berharap ya sama dirimu. Cuma ada hal lain ya, mungkin yang dipikirin seseorang ini. Misalnya dia mikirin keuangan, dia mikirin finansial, atau dia mikirin keluarganya, atau dia mikirin apa gitu ya, kerjaannya. Jadi dia ngerasa ya udah, kadang aku nggak mikirin kamu, kadang aku mikirinnya kan yang lain gitu, masih ada yang penting yang lain. Aku mikirin keluarga, mikirin uang atau apa. Jadi ya udah gitu. Oke. Dan aku ngerasa ini seseorang yang mungkin bisa juga sih nggak stabil emosionalnya ya. Jadi pasangan kita, orang yang dealing sama kita, itu sebenarnya cerminan kita juga. Kalau kita tidak bisa kendalikan emosional, dia pun tidak bisa kendalikan emosionalnya ya. Kalau kita tidak stabil secara emosional, dia pun nggak stabil secara emosional. Karena itu polanya sebab akibat gitu. Jadi ya kita nggak bisa menuntut seseorang itu berubah lebih baik, karena itu urusan dia. Itu harus ada niat dari dalam dirinya. Ya kita mikirin diri kita dong. Kalau kita mau hidup ini berubah lebih baik, ya kita harus berubah lebih baik ya. Kalau kita berubah lebih baik, ya kita menarik energi orang yang lebih baik kayak gitu. Oke. Terus di Oktober aku ngerasa kamu akan seperti ini ya. Harus manajemen waktu, manajemen jadwal, schedule ya. Karena ya gimana ya, namanya waktu itu terus berputar ya. Kadang kita ngerasa nggak sih, ini aja udah mau Oktober ya, ini masuk Oktober kan. Jadi kayak ya secepat itu waktu berputar ya. Jadi jangan tunda-tunda melakukan sesuatu.
Atau ya aku ngerasa ada kalian yang akan dikejar oleh waktu. Mungkin beberapa sudah berusaha, udah ngelakuin yang terbaik. Tapi kalau memang kita harus sabar dulu, menunggu dulu, atau kayak ya udah, terkadang semua itu nggak secepat yang kita mau, semua nggak bisa secepat yang kita inginkan. Jadi ya udahlah, satu-satu aja dulu yang dikejar, satu-satu aja dulu yang dikerjakan atau apa gitu, satu-satu aja dulu diwujudkan. Ya ini mungkin ada beberapa goals, tujuan atau apa gitu. Ya oke lah, banyak impian, cita-cita, harapan, tapi satu-satu dulu. Karena nggak semua bisa kamu wujudkan dengan cepat, ya. Nggak semua hal bisa didapatkan dengan cepat gitu aja. Jadi ya biarin mengalir aja. Yang penting udah berusaha, ya. Tuh. Oke. Dan aku ngerasa apa ya, kamu itu sebenarnya mau lebih serius menjalani hidup ini, mau lebih berkomitmen ya menjalani hidup ini. Cuma aku ngerasanya namanya hubungan serius, komitmen itu kan harus dari dua belah pihak ya. Dua-duanya harus mau berjuang, dua-duanya harus mau berusaha. Jangan berat sebelah ya. Dan aku ngerasa ini ya, ini beberapa kalian sebenarnya ada yang kayak bisa banyak pikiran, stres banget, bahkan depresi atau apa ya, nggak bisa kendalikan emosi, bisa sensi, baperan atau gimana terhadap keadaan, terhadap seseorang. Coba lebih kayak diam aja dulu, tenangkan dulu dirimu, baru hadapi semuanya gitu ya. Atau ya dekatkan diri ke Tuhan ya, dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, supaya hatimu tenang, hatimu damai, baru bisa lanjutkan hidup lagi ya. Tuh. Dan aku ngerasa sebenarnya banyak banget kayak apa ya, keinginanmu, harapanmu. Ini ada juga terkait materi gitu ya, terkait materi kayak uang, harta benda atau apapun lah. Cuma ini kayaknya satu-satu aja dulu ya. Iya, nggak semua bisa kamu pikirkan dengan waktu yang cepat ya. Nggak bisa semua diwujudkan dalam waktu cepat. Ya mungkin semua ada waktunya ya. Semua ada masanya. Jadi satu-satu aja dulu. Satu-satu diwujudkan pelan-pelan ya. Seperti itu. Oke. Jadi jangan mumet sendiri gara-gara pikiranmu sendiri. Terkadang kita tuh mumet ya. Kita tuh banyak pikiran karena kita sendiri yang buat ya. Kita sendiri yang bikin kayak banyak pikiran, banyak target, ambisi dan segala macam. Akhirnya pusing sendiri. Padahal ya udah, hidup ini mengalir aja. Yang penting kamu berusaha, kerja keras ya udah. Semua ada waktunya ya. Manusia aja bersinar kan beda-beda waktunya. Jadi ngapain memaksakan diri sendiri? Lagian buat apa? Buat apa validasi? Buat apa pengakuan? Ya. Tuh. Oke? Kemudian yang kamu kerjakan. Nah, emosional ya. Emosi nggak stabil. Ini kenapa ya, Aquarius? Dari tadi kartunya emosi banget. Ada perasaan tidak stabil, ada perasaan kadang meledak-ledak, sensi, emosi nggak jelas. Jadi kedepannya hati-hati gitu ya, kendalikan emosionalmu. Ada beberapa hal yang kayak cuma perasaanmu atau pikiranmu aja. Jadi coba tenangkan dulu dirimu. Bikin dulu batinmu damai, hatimu tenang, supaya kamu bisa cerna semua satu persatu. Supaya kamu bisa gitu ya, berpikir dengan jernih, kamu harus apa, kamu harus melakukan apa ke depannya, gitu. Ya kan? Kayaknya kayak apa ya, kayak banyak banget sih aku rasanya yang kamu pikirkan ya soal kerjaan. Contohnya, aku kerjakan ini nggak ya? Atau kerjakan yang lain? Atau kerjakan yang lain yang lain ini? Atau apa gitu. Kayaknya banyak banget ini, mumet di pikiranmu.
sampai kamu sensitif gitu, sampai kamu kayak bisa bisa emosi sendiri gitu. Ya ini baperan banget ya. Oke, balance ya, seimbang. Jadi kenapa semua ini terjadi? Karena kamu lagi diseimbangkan. Kamu lagi diseimbangkan oleh semesta ya. Terutama tentang emosionalmu, perasaanmu, energimu, gitu. Oke? Jadi semua badai, semua ujian, cobaan, terutama tentang kerjaan ini ya, itu bisa datang, ya itu sebenarnya menempa kita, menempa diri kita, supaya kita itu bisa kayak belajar untuk tenang, belajar untuk relax, belajar untuk ya bagaimana supaya kamu itu bisa berpikir jernih, bisa merasakan sesuatu itu dari hati nurani ya, dari intuisi. Karena aku ngerasa mikirin kerjaan ini yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, ya kalau misalnya numpuk gitu ya di dalam pikiranmu, ya akhirnya pusing sendiri sebenarnya. Jadi kayak ya coba tenang aja dulu, relax dulu, tarik nafas, lepas atau healing atau tenangkan diri ya. Karena mengambil suatu tindakan, mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu, ya kita harus tenang, harus di dalam energi yang netral gitu. Energi yang netral itu apa? Tidak terlalu sedih, tidak terlalu bahagia gitu. Jadi sama kayak mengambil tindakan, mengambil keputusan ya, jangan ambil saat kita lagi emosi. Jangan lakukan sesuatu saat kita lagi sedih, lagi marah, lagi emosi, atau lagi bahagia gitu. Jadi seimbangkan dulu dirimu, seimbangkan emosionalmu ya. Ini energimu harus dibagi rata, mana yang masuk ke logika, mana yang masuk ke perasaan, mana yang masuk ke hati, mana yang masuk ke pikiranmu gitu, ke logikamu. Jadi semua itu harus seimbang, harus dicerna baik-baik ya. Ketika energi kamu netral, disitulah kamu bisa mengambil tindakan, mengambil keputusan untuk kerjaanmu, untuk yang kamu usahakan itu ya. Tuh. Oke. Kemudian finansial. Oke. Baper juga nih mikirin duit ya. Sensitif mikirin finansial. Ya beberapa harus jaga keuangan, harus lebih berhemat ya. Kamu harus pintar ini jaga duitmu, jaga keuanganmu. Karena ya kedepannya kamu butuh uang ya. Kedepannya ya kita nggak bisa tahu kan, apa keuangan akan baik-baik aja, apa keuangan akan mulus-mulus saja ke depannya. Jadi jaga keuanganmu, hemat gitu ya. Oke. Terus aku ngerasa kamu harus lepaskan kemelekatan ya. Harus melepaskan kemelekatan. Dalam artian apa ya? Ya harus tahan sama godaan ya. Tahan dengan godaan. Contohnya, aku tuh harus beli sesuatu gitu. Aku harus beli barang yang ini, aku harus beli barang yang itu, aku harus punya ini, aku harus punya itu. Wah, jangan langsung ada kemelekatan dengan hal seperti itu. Jangan langsung ada tergoda ya tentang hal seperti itu. Karena kalau belum waktunya, ngapain dipaksain gitu. Kalau memang kita rasa ini keuangan tidak baik-baik aja, kayaknya keuangan ini nggak bisa diprediksi ya, nggak bisa kita tahu apa kedepannya akan lancar, apa kedepannya baik-baik aja. Wah, jadi harus hati-hati soal keuangan. Jangan gara-gara godaan, mau beli barang, mau ini, mau itu, jadi keuangan loss gitu. Ya, itu harus hati-hati. Ya, dengarkan intuisimu, dengarkan kata hatimu. Apa yang nggak perlu, ngapain ngeluarin duit ya? Apa yang nggak penting atau kayak, ya buat apa? Buat apa buang-buang uang? Gitu aja ya. Jadi harus hati-hati soal itu. Oke? Kalau pintar jaga keuangan ya, kamu akan baik-baik aja soal keuangan.
Kalau pintar-pintar mengelola finansial, ya kamu akan baik-baik aja soal finansial. Jadi semua itu polanya sebab akibat, ya tergantung kamunya bagaimana. Oke? Jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.